Oda memasak di chapter 1107 One Piece. Ada beberapa highlight yang jadi sorotan, di antaranya yang pertama ada Dory dan Brogy dan juga bajak laut raksasa dari Pulau Elbaf yang datang buat membantu Luffy. Rupanya nggak hanya Dory dan Brogy yang tiba, tapi ada juga raksasa lainnya yaitu Oimo dan Kashi. Kalau kalian lupa siapa Oimo dan Kashi, mereka adalah raksasa yang menjaga pintu Enies Lobby. Benar, mereka pertama kali muncul pada arc Enies Lobby. Segera setelah bala bantuan dari bajak laut raksasa tiba, Dory dan Brogy memberi mereka perintah buat menenggelamkan semua kapal angkatan laut yang terlihat. Semua pasukan angkatan laut panik dan bingung kenapa bajak laut raksasa baru sekarang muncul. Bahkan mereka heran ada banyak sekali jumlah anggota mereka. Ada juga anggota lama mereka, diantaranya Brogy sang ogre merah dan Dory sang ogre biru. Angkatan laut bertanya-tanya kemana saja mereka selama ini. Segera setelah bajak laut raksasa mendarat, mereka menyerang kapal angkatan laut. Usopp, Chopper, dan Nami terkejut para bajak laut raksasa datang ke Pulau Egghead untuk membantu mereka. Usopp menangis bahagia melihat para masternya datang. Begitulah Usopp memanggil para raksasa. Usopp lagi-lagi juga bingung dan bertanya kenapa mereka datang ke sini. Nami terlihat senang karena dia melihat Oimo dan Kashi yang juga hadir. Nami mengira pastinya mereka menjemput Dory dan Brogy di Pulau Little Garden. Usopp sepertinya benar-benar merasa lega dan bahagia karena tadinya sempat mengira ketika dia sampai di Elbaf nggak bisa melihat Dory dan Brogy di sana. Gak heran banyak yang kaget dengan kemunculan para bajak laut raksasa, karena dahulu dunia One Piece dikuasai dan diteror oleh bajak laut raksasa yang dipimpin Dory dan Brogy. Kru mereka sempat bubar karena terjadi perselisihan internal, hingga akhirnya Luffy dan teman-temannya ketemu mereka di Little Garden untuk membantu menyelesaikan perselisihan di antara mereka selama berabad-abad. Setelahnya, bajak laut Luffy bertemu dengan Oimo dan Kashi di Enies Lobby. Setelah memberitahu kondisi Dory dan Brogy, Oimo dan Kashi pergi ke Little Garden untuk memeriksa kondisi kapten mereka. Begitulah ringkasan singkat tentang bajak laut raksasa. Panel berlanjut ke Vegapunk Edison yang mengatakan bahwa bantuan dari bajak laut raksasa berhasil memukul mundur pasukan angkatan laut. Dia heran bagaimana bisa bajak laut topi jerami kenal dengan bajak laut raksasa. Menurut Vegapunk Edison, Buster Call yang dilancarkan ke Pulau Egghead jadi berita yang besar dan sudah pasti masuk ke koran. Bahkan operasi ini melibatkan banyak sekali pihak angkatan laut. Jadinya nggak heran kalau ada pihak yang tiba-tiba datang ke Pulau Egghead. Tapi yang masih jadi pertanyaan, apa tujuan bajak laut raksasa membantu bajak laut topi jerami? Usopp yakin mereka datang bukan buat berperang, melainkan membantu bajak laut topi jerami. Usopp mengatakan mereka harus segera bergegas untuk menyelesaikan persiapan meninggalkan Pulau Egghead. Di sisi lain, Brook yang sedang bersama Vegapunk Lilith melaju dengan Sanigo untuk melakukan persiapan meninggalkan Egghead. Mereka berdua terlihat panik karena bingung cara untuk menghentikan kapal Sanigo yang sedang meluncur di awan yang membeku. Scene ini lumayan lucu karena berkat kekuatan Brook, Sanigo bisa bergerak, tapi berkat kekuatan Brook juga, Sanigo nggak bisa berhenti. Tapi sepertinya Vegapunk Lilith punya beberapa rencana untuk menghentikan kapal Sanigo. Sementara itu, Jinbe sedang menuju ke tempat Zoro dan Lucy bertarung. Dia ingin segera menjemput Zoro buat meninggalkan Egghead karena sekarang bukan waktunya buat bertarung. Zoro terlihat kewalahan bertarung dengan Lucy. Lucy sendiri sepertinya sengaja mengulur waktu agar Zoro terpancing untuk terus bertarung dengan dia. Lucy sempat mengolok Zoro dengan berkata dia cuma akan jadi beban krunya. Dia juga sempat berkata kru Luffy adalah kru bodoh dan gak akan selamat jika nggak rela meninggalkan temannya. Zoro terpancing dengan perkataan Lucy dan terus meladeninya. Panel manga kembali beralih ke Pasifista yang menyerang kapal-kapal angkatan laut. Sekitar 30 kapal kecil dan sedang angkatan laut sudah tenggelam. Pasifista masih terus menyerang angkatan laut karena kendalinya sudah dipegang Bonnie sekarang. Kejadian ini cukup memprihatinkan karena angkatan laut pada akhirnya harus menyerang senjata mereka sendiri, yaitu Pasifista. Scene beralih ke Luffy yang sudah berubah jadi Gear 5 atau mode Nika. Luffy bertanya pada Bonnie kenapa dia menangis. Bonnie menjawab, tentu saja aku menangis karena sudah lama sekali aku mencari sosok Nika. Luffy bingung apa itu Nika. Kemudian dia bertanya pada Bonnie pukulan apa yang ingin dia gunakan untuk memukul Saturn barusan. Luffy bilang pukulan Bonnie terlalu lembek. Bonnie menjawab dia tadinya ingin menggunakan pukulan yang hampir sama seperti Luffy. Kemudian dia meminta Luffy menunjukkan bagaimana seharusnya pukulan yang benar. Bonnie meminta Luffy memukul Saturn demi membalaskan Vegapunk. Luffy kaget, rupanya Vegapunk sudah tergeletak di tanah setelah terkena serangan Saturn. Saturn berkata makhluk rendahan seperti kalian tak pantas hidup. Kemudian Luffy langsung menyerang Saturn dengan teknik barunya yaitu Booming Down Gatling.
wajah Saturn babak belur terkena serangan Luffy hingga akhirnya dia terpental cukup jauh akibat pukulan Luffy. Bonnie membangunkan Vegapunk dan menyuruhnya untuk berdiri. Tapi sepertinya Vegapunk udah nggak mampu lagi buat berjalan. Vegapunk menyuruh Bonnie untuk menyelamatkan dirinya sendiri karena dia tahu dia sudah tua dan waktunya sudah nggak lama lagi. Kizaru datang dengan siap menembakkan laser pada Vegapunk. Di sana, Sanji menahan laser dari Kizaru dengan kakinya. Semua orang terkejut, bahkan Kizaru sendiri mengeluarkan mimik wajah kaget saat melihatnya. Sanji berkata, cahaya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta. Vegapunk Atlas, Bonnie, dan Franky segera bergegas meninggalkan Kizaru. Mereka meninggalkan Vegapunk asli di sana dengan Luffy dan Sanji. Kizaru pusing karena dia dalam masalah besar. Kizaru mengatakan mereka pasti berharap setidaknya aku bisa membawa kepalamu setelah semua ini. Sanji menjawab, lebih baik kau mulai memikirkan surat permintaan maaf. Panel beralih ke Saturn yang masih tergeletak setelah dipukul jauh oleh Luffy. Tak disangka, rupanya di sana ada anggota bajak laut Kurohige yaitu Katarina Devon dan Van Augur. Devon takjub melihat wujud Gorosei dan nggak menyangka kalau seorang Gorosei mau turun ke bawah untuk mengatasi para bajak laut. Devon kemudian menyentuh kaki Gorosei Saturn dan berkata misi selesai. Saturn menanyakan apa urusan bajak laut Kurohige ke sini. Kemudian dia menambahkan kalau dirinya terkejut melihat Devon seorang buronan level 6 mau menjadi anak buah Kurohige. Devon menjawab tips itu spesial. Saturn membalas, maksudmu garis keturunannya? Lalu sekali lagi Saturn bertanya apa sebenarnya yang kalian incar. Dengan kompak, Devon dan Augur menjawab seluruh dunia. Kemudian dengan kemampuan teleportasinya, Augur membawa dirinya dan Devon pergi. Saat mereka berdua sudah menjauh dari Saturn dan ingin pergi dari Pulau Egghead, muncul Karibo yang memanggil mereka. Di sana, Karibo memohon pada Devon dan Augur untuk ikut bergabung dengan bajak laut Kurohige. Dia berkata menjadi anggota bajak laut Kurohige selalu menjadi impiannya sejak lama. Itulah review dan ringkasan dari manga One Piece chapter 1107. Sepertinya yang menjadi highlight kali ini adalah anggota bajak laut Kurohige yang punya tujuan terselubung sampai-sampai harus menggunakan seorang Gorosei. Kira-kira apa tujuan mereka ya? Dan kenapa Devon menyentuh Saturn? Apakah nantinya dia bisa copy kemampuan dari Saturn? Kita tunggu kelanjutan manga One Piece di chapter berikutnya karena untungnya minggu depan manga One Piece nggak libur.